dalam-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Yuk, yuk, aktif. Mari menari buat Tuhan. As I fix my eyes on you, all my troubles seem so far away. You have my answer today. I know
bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu selalu mengikuti kami, melimpah bagi kami Tuhan. Yes Tuhan, kami mau pakai kesempatan ini Tuhan, waktu yang ada ini, untuk mengembalikannya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. And the music fades, holy strips away, and I simply come, longing just to breathe something that's above.
kami tahu Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyembah-Mu terus sepanjang hidup kami Tuhan. Thank you Tuhan. Biar hidup kami dipenuhi oleh pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terus sirami kami Tuhan dan bentuk kami. Berbicara pada setiap kami Tuhan secara pribadi. Thank you Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya. Amin. Shalom teman-teman youth yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Di bulan ini kita bersyukur bahwa kita akan belajar a series about love. Di mana hari ini, minggu ini, kita akan belajar tentang kasih Bapa yang begitu sempurna dalam hidup kita. Minggu depan bagaimana kita mengasihi orang tua, mengasihi gereja sesama dan semua pemimpin yang ada di sini. Dan saya percaya bahwa di bulan ini akan memperlengkapi kita semuanya, di mana kita akan penuh dengan kasih dan kita akan bersinar dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa teman-teman di sini semuanya lapar dan haus akan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu tengah-tengah kami. Sungguh Tuhan, suatu kebanggaan bila hari ini kami dapat duduk dekat kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Allah Roh Kudus tengah-tengah kami. Ubah kami, penuhi hari ini kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Kasih yang sempurna itu di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan hari ini saya ingin bagi tentang kasih dari seorang Tuhan, kasih yang sempurna. Ada banyak di antara kita dari masa muda kita merindukan kasih. Tidak ada semua orang, setiap teman-teman di sini bahwa semua orang suka dicintai, semua orang suka dikasih. Tapi tahukah bahwa kasih Bapa, hanya kasih Bapa saja yang sanggup mengisi kekosongan dalam hati kita. Baik dari keluarga, meskipun keluarga kita dari keluarga yang hancur, baik keluarga kita, baik teman-teman kita dari teman-teman yang hancur, saya percaya bahwa hanya ada satu alasan di mana kita bisa mengasihi mereka semuanya, yaitu ketika kita merasakan kasih Bapa. Dan ketika kita penuh dengan kasih Bapa, kita nggak lagi mencari kasih di luar sana. Kita nggak lagi menuntut orang tua kita mengasihi kita. Kita nggak lagi menuntut setiap teman-teman mengasihi kita. Apalagi kita nggak menuntut pacar atau pasangan kita mengasihi kita. Yang saya percaya bahwa ketika kita penuh dengan kasih Allah, bukankah kasih Allah yang penuh dalam hidup kita ini seperti air dan kemudian menjadi sumber mata air di mana kita bisa mengasihi keluarga kita bisa mengasihi teman-teman kita bahkan bisa mengasihi pasangan kita dan kita lagi menuntut. Amin. Dan hari kita belajar dari seorang namanya Petrus. Tahukah bahwa kegagalan yang terus-menerus Petrus alami tidak mengurangi kasih Bapa kepada Petrus. Begitu yang sebaliknya. Keberhasilan-keberhasilan yang kita alami juga tidak menambah kasih Bapa di hidup kita. Bahwa kasih Bapa sempurna menerima kita semuanya. Kasih Bapa benar-benar tidak melihat apa yang bisa kita berikan kepada Bapa, tapi kasih Bapa benar-benar mengasihi kita sebagai seorang pribadi, anak yang diciptakan, anak yang benar-benar dikasih oleh Tuhan. Amin. Dan mari kita buka di Alkitab kita. Saya percaya bahwa ini akan memberkati kita semuanya. Kita buka di Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 11. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 11. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Alkitab dengan jelas mengatakan bukan karena kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Lewat apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menghapus setiap dosa kita. Bukan karena kita tahu bahwa bukan karena kita sudah pelayanan, bukan karena kita sudah melakukan hal baik, Yesus mengasihi kita dan menebus dosa kita. Tapi bukankah karena kita itu dosa, karena kita penuh dengan dosa, karena kita penuh dengan banyak kesalahan, karena kita penuh dengan banyak hal-hal yang kita lakukan jahat, tidak berkenan, dan kita itu dikasihi oleh Allah.
Hal ini setiap teman-teman, saya mendorong kita semuanya mengerti bahwa ketika kita tahu bahwa Allah adalah kasih, ingatlah baik-baik bahwa itu sudah dibuktikan ketika Yesus datang ke dunia ini, ketika Yesus sudah mengasihi kita, sudah disalib untuk kita semuanya. Bukankah itu kasih yang benar-benar kita tahu bahwa kasih yang sempurna telah dinyatakan dalam hidup kita. Dan untuk itulah kita melihat dari seorang contoh yang bernama Petrus. Bagaimana dalam hal itu semuanya ketika Yesus datang, kita tahu hal ini dalam hidup ini, kita sadar bahwa kita seringkali tidak sempurna. Dan apakah kasih Bapa itu? Yang pertama dalam sebuah kisah di Petrus, kita buka di Alkitab kita di Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat 27 sampai dengan 31. Matius pasal yang ke-14 ayat 27 sampai 31. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya suka sekali kisah ini bahwa bagaimana Yesus mengasihi seorang Petrus, dan seringkali Petrus sama seperti kita. Bahwa ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus ingin berjalan di atas air bersama dengan Yesus karena dia tahu Tuhannya sanggup. Tapi dalam kenyataannya ketika Petrus berjalan di atas air, dia kemudian jatuh karena dia kurang percaya. Tapi saya suka sekali respon dari seorang Tuhan Yesus. Di ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya percaya bahwa di dalam kasih Bapa, ini harus kita mengerti yang pertama bahwa ada pertolongan, penerimaan, dan tidak ada penghakiman. Ketika Petrus datang kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Karena aku ini kurang percaya dan aku harus terjatuh. Yesus ketika dia melihat Petrus jatuh dan mau tenggelam, Yesus tidak berkata, Petrus, mengapa kamu gak percaya sih? Tapi sebelum dia memberikan nasihatnya, sebelum dia memberikan pertolongan, yaitu teguran yang menguatkan Petrus, hal pertama yang dilakukan oleh Yesus karena dia sangat mencintai Petrus, yaitu dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Bukankah itu Allah yang sangat penuh dengan kasih? Bukankah itu Allah di mana kita seringkali sama seperti Petrus yang berkali-kali kita tenggelam, berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita kurang percaya. Bagaimana masa depanku Tuhan Yesus? Bagaimana pasangan hidupku? Sekarang sudah Februari lagi, 14 Februari. Kapan aku akan kencan? Kapan tanganku ini akan bergandengan tangan? Bukankah itu yang seringkali kita sodorkan kepada Bapa bahwa aku kurang percaya? Bagaimana nanti aku kuliah? Bagaimana nanti aku masa depan? Tapi tahukah bahwa Yesus tidak menghakimi Petrus? Yesus segera mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus. Yesus tidak mengizinkan kita tenggelam. Yesus tidak pernah mengizinkan kita tenggelam seorang diri. Tapi saya percaya bahwa Yesus segera menolong kita. Dan itulah kasih Allah. Dan hal itu membuat kita itu sadar bahwa kita punya pijakan yang kuat. Kita punya pondasi yang kuat. Yang pertama, pondasi kita yang kuat. Kenapa? Karena Yesus selalu memberikan kita pertolongan. Ada pertolongan, ada penerimaan, dan tidak ada penghakiman. Tahukah bahwa di dalam kasih Bapa di mana Yesus sudah diutus untuk menebus setiap dosa kita, Yesus tidak pernah menghakimi kita. Tapi Yesus selalu menolong dan menerima. Sama seperti Yesus memberikan teladan kepada Petrus bahwa Yesus sangat mengasihi Petrus. Dan saya percaya bahwa kisah ini akan mendorong kita, kisah ini akan membuat kita itu tenang. Bahwa ada satu tangan yang tidak membiarkan kita tenggelam, bahwa ada satu tangan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita hari-hari ini atau di dalam minggu-minggu ini, kita melihat pandemi kapan kita berakhir, kita sering khawatir. Tahukah bahwa kasih Bapa penuh dalam hidup kita, bahwa ada pertolongan, bahwa ada penerimaan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan amin. Dan cerita yang kedua sama juga tentang Petrus, kita buka di Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-56.
Betapa Petrus adalah contoh kita semuanya dan Petrus sangat dikasih oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, mari kita katakan Yesus sangat mengasihi saya. 1, 2, 3. Yesus sangat mengasihi saya. Dan di ayat 56 dikatakan seperti ini. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata kepada tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini sebuah cerita yang populer, sebuah cerita yang dimana ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa semua orang akan meninggalkan dia, meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, tidak, sekali-kali aku tidak meninggalkan kau, bahkan aku rela mati bagi engkau. Tapi Tuhan kemudian berkata bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Dan aku percaya bahwa kenapa kok Tuhan berkata seperti itu? Karena Tuhan menghendaki peringatan, memberikan peringatan kepada Petrus bahwa Petrus itu sangat dicintai oleh Yesus. Saya suka sekali kisah ini bahwa di dalam kasih Bapa itu ada pemulihan. Hari ini saya ingin mendorong kita semuanya bahwa sehancur apapun masa lalu kita, meskipun kita sudah berjanji kepada Tuhan, aku gak mau melakukan dosa pornografi lagi, aku gak mau berbicara kotor lagi, aku gak mau lagi berbohong, aku gak mau lagi mencontek. Ketika kita sudah berkomitmen kepada Tuhan, dan kemudian pada suatu kenyataan ketika kita berjalan, ketika kita melalui waktu demi waktu, dan kemudian kita terjatuh lagi, saya tahu di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam kasih Bapa ada pemulihan. Saya suka momen ini di mana ketika Petrus melakukan kesalahan yang menurut saya cukup fatal. Kesalahannya sangat besar di mana dia menyangkal Yesus. Di mana dia menolak Yesus terang-terangan. Apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Dikatakan bahwa aku akan berkomitmen kepada Yesus, tapi apa yang diperbuat berbeda. Tapi saya suka dengan respon dari seorang Yesus. Alkitab berbicara dengan jelas bahwa Yesus hanya memandang Petrus. Dan kemudian Petrus keluar dan dia menangis dengan sedihnya. Ada pemulihan terjadi. Saya tahu bahwa ketika Yesus memandang Petrus, ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada kasih yang menudungi kita, bahwa kasih yang bahkan lebih daripada kasih orang tua pada kita. Bahkan kasih yang lebih daripada teman-teman yang kita bisa terima dari teman-teman kita. Kasih ketika kita berjumpa dengan Yesus. Kasih itulah yang memulihkan hidup Petrus. Kasih itulah yang menjamah hidup Petrus. Dan hari ini juga sama. Ketika Petrus melakukan kesalahan dan Yudas juga melakukan kesalahan, Yudas tidak pernah tahu bahwa Yudas dikasihi oleh Yesus. Saya percaya bahwa kesalahan mereka hampir sama. Tapi apa yang membuat mereka berbeda? Bahwa Petrus merasakan kasih Bapa, tapi Yudas tidak pernah tahu bahwa kasih Bapa itu masih bisa memulihkan dia. Hari ini saya mendorong kalian semuanya bahwa berdosa apapun kita, sehancur apapun kita, masa lalu kita seburuk apapun kita, bahkan hari ini kita masih tetap berdosa dan kita jatuh di hadapan Tuhan. Ingatlah baik-baik, sama seperti Petrus dikasih sedemikian rupa. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, kita dicintai, tapi karena Yesus sudah mengutus, karena Bapa sudah mengutus Yesus sebagai pendamai atas dosa kita. Selalu ada harapan, selalu ada kesempatan untuk kita dipulihkan oleh Bapa. Dan hal itu berbeda terhadap Yudas. Ketika dia melakukan kesalahan, Yudas tidak datang kepada Yesus. Yudas tidak datang kepada Yesus dan berkata, aku keluar, aku menangis, aku benar-benar ingin dipulihkan. Tapi Yudas melakukan kesalahan yang besar. Dia bunuh diri, dia putus asa, dan dia tidak tahu bahwa Bapa menanti-nantikan dia untuk bertobat. Hari ini saya mendorong kita semuanya, setiap teman-teman masih muda yang ada di sini di Gereja Mawar Sharon Youth. Ingatlah baik-baik bahwa sekalipun bahkan orang tuamu meninggalkanmu, bahkan teman-temanmu meninggalkanmu, karena kau melakukan kesalahan yang besar,
tahulah bahwa kasih Bapa itu sempurna. Cukup berjumpa dengan Yesus. Yesus memandang engkau di sorga. Yesus menanti-nantikan engkau untuk benar-benar Yesus ingin menggendongmu. Yesus ingin memelukmu dan berkata, "It's okay, I love you." Saya percaya bahwa Petrus merasakan itu dari pandangan Yesus bahwa aku mengasihi engkau Petrus. Maka dari itu dia keluar dengan sedih karena dia merasakan hati Tuhan. Karena dia merasakan penerimaan, karena dia merasakan ada pemulihan. Dan Yesus masih tetap memberikan kita kesempatan. Amin. Dan kesempatan yang diberikan oleh Petrus, kesempatan itu juga yang diberikan kepada teman-teman yang ada di sini. Dan saya percaya bahwa kasih Yesus kepada Petrus sama kepada kasih Yesus kepada kita semuanya. Amin. Jangan sampai kita membuat keputusan yang bodoh yang dilakukan oleh Yudas ketika dia tahu dia sudah berdosa, sangat berdosa dan sangat menyakiti hati Tuhan. Dia malah putus asa, dia malah bunuh diri dan justru tidak membuat Yesus senang, justru membuat Yesus sedih dan hancur. Dan kisah ini selalu mengingatkan saya kepada seorang anak bungsu, di mana anak bungsu itu juga menyakiti hati Tuhan dengan sangat, hati bapaknya dengan sangat. Menyakiti hati bapaknya dengan sangat. Dia meminta warisan, dia pergi dari rumah, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dia menghabiskan duitnya kepada pelacur dan semua orang-orang berdosa. Dan ketika duitnya sudah habis, dia datang kepada bapaknya kembali. Saya suka dengan responnya bahwa dia tahu dia datang kepada bapaknya karena dia percaya di dalam bapaknya masih ada pemulihan dan kesempatan. Kemudian ketika dia datang kepada bapaknya, sebuah respon yang berbeda yang dipikir, ketika aku kembali ke Bapa, lebih baik aku jadi hamba saja karena aku nggak layak disebutkan anak. Tapi Bapa, lihatlah Bapa yang baik. Ketika dia melihat anaknya dari jauh, dia berlari, dia melihat anaknya dari jauh, kemudian dia berikan yang terbaik, jubah yang terbaik, dia kembalikan cincin, dia kembalikan statusnya semuanya. Dan anak, saya percaya anak itu bisa melihat teladan bahwa bapaknya mencintai dia. Bukan karena dia berbuat baik, tapi bapaknya masih tetap cinta dia meskipun dia sudah hancur hidupnya. Dan bukankah itu kasih Bapa? Di mana kasih Bapa yang paling menjamah hidup saya sampai sekarang adalah bukan karena saya sudah pelayanan, bukan karena saya punya jabatan, bukan karena saya punya CG, tapi kasih Bapa yang memulihkan hidup saya hingga hari ini. Saya ingin cinta Yesus lebih daripada apapun, yaitu ketika kehidupanku hancur, yaitu ketika aku masih jatuh dalam dosa pornografi, saya masih suka melakukan self sex, saya masih berbohong, saya masih berkata-kata kotor, tapi Bapa masih datang kepada saya, Bapa masih melawat saya, dan Bapa masih menerima saya. Dan Bapa masih memulihkan saya. Bukankah itu yang membuat saya itu jatuh cinta kepada Bapa? Karena Bapa cinta bukan karena saya sempurna, tapi Bapa cinta ketika saya dalam keadaan berdosa, ketika keadaan saya tidak layak, tapi Bapa mencintai saya. Bukankah itu kasih Bapa yang sempurna, yang menolong hidup kita, yang memulihkan hidup kita? Amin. Dan saya berdoa untuk kita semuanya bahwa kita akan mengalami kasih Bapa. Sekalipun teman-teman yang ada di sini masih jatuh bangun dalam dosa, jangan pernah menyerah karena saya percaya bahwa kasih Bapa akan memulihkan kalian dan kasih Bapa akan mengangkat kalian. Amin. Dan yang terakhir, cerita terakhir ini juga tentang Petrus, di mana ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, ketika Petrus sudah melakukan kesalahan, Petrus sudah menyangkal Yesus, dan kemudian Yesus bertemu dengan Petrus, dia berkata seperti ini, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dan Yesus bukan hanya mengasihi Petrus. Meskipun Yesus melihat Petrus masih sudah melakukan kesalahan, Yesus tidak mengingat hal-hal yang dulu yang sudah dilakukan oleh Petrus. Tapi saya suka kata-kata berikut. Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ingatlah baik-baik bahwa yang ketiga, di dalam kasih Bapa masih ada kepercayaan. Hari ini saya percaya bahwa ketika Petrus sudah punya masa lalu yang buruk, ketika Petrus sudah menyangkal Yesus, dan Yesus melihat kasih Bapa itu penuh, Yesus melihat bahwa Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus. Dan Petrus merasakan kasih Bapa yang penuh atas hidupnya. Hal berikutnya yang diberikan oleh kasih Bapa kepada Petrus yaitu kepercayaan. Bahwa ketika sesudah Petrus mengalami kasih Bapa, apa yang dilakukan setelah itu bahwa dia juga harus mengasihi sesamanya manusia.
Hari ini cerita dari Petrus ini benar-benar menjamah hati saya, dan saya percaya bahwa ketika Yesus menerima kita dan memberikan kita pertolongan, ketika Yesus memberikan kita pemulihan, Yesus juga memberikan kepercayaan. Wow, Yesus masih percaya kepada Petrus meskipun Petrus sudah melakukan kesalahan. Dan hari ini saya ingin menanggalkan semua senjata iblis yang ditaruh daripada kita ketika kita masa muda kita. Ketika aku sudah melakukan kesalahan, seakan-akan Yesus sudah gak percaya ke aku. Aku pribadi yang gagal, sehingga ketika ada pekerjaan Tuhan, sehingga ketika kita dipercaya sesuatu, kita seringkali minder. Dan aku gak percaya diri karena aku sudah melakukan kesalahan. Ingatlah baik-baik seorang Petrus. Ketika Petrus sudah melakukan kesalahan dan dia menangis dengan sedih, dia bertobat dengan sungguh, dan dia cinta Yesus dengan sungguh, Tuhan selalu memberikan kita kepercayaan lagi. Allah di mana saya hari ini saya mengalami Allah yang aku percaya bukanlah Allah yang benar-benar tidak percaya kepada kita, tapi Allah yang masih memberikan kepercayaan kepada kita meskipun kita tidak sempurna. Allahku adalah Allah yang selalu memberikan aku kepercayaan meskipun aku ini masih gak sempurna. Bukankah itu adalah Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Dan sama seperti yang tadi saya katakan di Yohanes 1 Yohanes, bahwa sesudah kita menerima pendamaian, sesudah kita merasakan kasih Tuhan, sesudah kita tahu bahwa kasih Bapa penuh atas hidup kita, apa yang kita lakukan sehingga dunia ini tahu bahwa kita itu dicintai oleh Yesus, yaitu kita kembali lagi mencintai teman-teman kita. Kita kembali lagi mencintai keluarga kita. Bukan lagi kita yang dituntut, tapi kita yang mengasihi mereka meskipun mereka nggak sempurna. Sama seperti kita dikasih oleh Yesus ketika kita nggak sempurna. Hal itu juga kita lakukan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Kita mencintai mereka, kita menerima mereka, kita masih percaya bahwa Yesus masih bisa memulihkan mereka, dan kita masih memberikan mereka kepercayaan. Bukankah itu yang dilihat oleh dunia? Bukankah itu yang menjadi doa Yesus, di mana orang dunia tahu bagaimana kita dikasih oleh Yesus lewat apa? Lewat ketika kita mengasihi sesama kita. Meskipun mereka telah berbuat salah kepada kita, kita tetap mengasihi. Meskipun mereka telah telah mengkhianat kita, telah menghina kita di belakang, ngerasani kita di belakang, memfitnah kita di belakang. Bukankah itu juga sama ketika Petrus juga melakukan kesalahan yang fatal, Yesus juga mengasihi Petrus. Bukankah itu juga sama kita berdosa kepada Yesus, Yesus juga mengasihi kita. Itu juga yang kita akan lakukan kepada teman-teman kita. Meskipun mereka memperlakukan banyak hal tidak enak di hidup kita, kita mempunyai keputusan bahwa kita tetap mengasihi mereka, kita tetap mendoakan mereka. Bukankah Alkitab yang berbicara apabila orang berbuat baik kepada kita dan kita mengasihi mereka, kita berbuat baik kepada mereka, bukankah orang dunia juga bisa? Tapi hal ini menandakan kasih Bapa penuh dalam hidup kita, yaitu kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita masih mendoakan mereka, kita masih mentraktir mereka, kita masih memberikan yang terbaik untuk mereka, kita masih menolong mereka, dan kita tahu bahwa kita sudah berubah dan kita nggak lagi sama lagi. Karena apa? Karena kasih Bapa penuh atas hidup kita. Amin. Dan saya mendorong kita semuanya, bukankah itu juga bukankah itu juga goal di Next Gen Gereja Mawar Sharon ini, di GMS Youth dan Teen ini, bahwa Christ Center Generation, bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dan kita mengasihi sesama kita. Tapi saya percaya bahwa kita akan pernah bisa mengasihi sesama kita sebelum kita mengalami kasih Bapa. Dan hari ini saya berdoa untuk kita semuanya bisa mengalami kasih Bapa, dan percayalah bahwa ketika kasih Bapa penuh atas hidup kita, mudah bagi kita untuk mengasihi sesama kita. Dan ketika sesama kita bisa merasakan kasih Bapa melalui kita, saya percaya bahwa Yesus dimuliakan dan mereka bisa melihat bahwa kita hidup dalam Yesus dan Yesus hidup dalam kita. Dan ingatlah bahwa kita berbuah dan Yesus dimuliakan dan kita adalah murid. Amin. Amin semuanya. Dan saya percaya, saya berdoa dengan segenap hati saya, bahwa sehancur apapun masalahmu, kita tidak perlu mencari pacar terlebih dahulu. Kalau kita belum dipenuhi dengan kasih Bapa, pacar bukanlah suatu jawaban. Ingatlah baik-baik ini, kalau hidup kita masih belum dipenuhi dengan kasih Bapa, pasangan tidak menjadi jawaban untuk memenuhi hati kita. Bahkan teman-teman, bahkan orang tua. Karena saya tahu ada satu kosong dalam hati kita yang hanya bisa dipenuhi oleh kasih Bapa. Amin. Dan saya berdoa hari-hari ini dimanapun Anda berada,
Saya percaya bahwa Yesus mengasihi Anda semuanya. Seburuk apapun masa lalumu, sehancur apapun meskipun kalian masih up and down dan masih tetap melakukan dosa, Bapa masih memberikan pertolongan, Bapa masih memberikan pemulihan, dan Bapa masih tetap percaya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Amin. Dan mari taruh tangan teman-teman yang ada di sini semuanya, mari taruh tangan di hati dan saya akan berdoa untuk kalian semuanya. Bapa, aku berdoa ya Tuhan untuk mereka semuanya yang mengikuti ibadah hari ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Allah adalah kasih. Sama seperti Engkau mengasihi Petrus ya Tuhan ketika dia tenggelam. Engkau tidak menghakimi, tapi Engkau menerima dan segera mengulurkan tangan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering khawatir. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering menyangkal Engkau ya Tuhan. Kami sering melanggar komitmen kami. Ketika kami berkomitmen kami masih jatuh. Ampuni kami ya Bapa kalau kami sering meragukan Engkau. Ketika kami sudah berdosa, ketika kami jatuh, seakan-akan Engkau jahat dan mengambil semua kepercayaan, mengambil semua talenta, kesempatan ya Tuhan, dan setiap anugerah yang Engkau berikan pada kami. Kami tahu ya Bapak, Engkau Allah yang tak memperhitungkan itu semuanya. Dan hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus setiap teman-teman youth yang ada di sini ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kasih-Mu, penuhi mereka ya Tuhan dengan pengampunan-Mu, penuhi kami ya Tuhan semua ya Tuhan, sehingga kami bisa merasakan sama seperti apa yang dirasakan oleh Petrus. Kami berjumpa dengan Engkau, kayak berjumpa dengan kasih-Mu ya Bapa, dan kami Engkau pulihkan, sehingga kami dapat menggembalakan kawanan domba yang Engkau percaya kepada kami dengan kasih pula ya Tuhan. Sehingga gereja Mawar Sharon Teens dan Youth ini ya Tuhan, bukan gereja yang terbesar, tapi gereja yang penuh dengan kasih Allah, di mana setiap orang-orang yang di dalamnya bisa merasakan kasih Allah, di mana setiap orang yang di dalamnya bisa merasakan penerimaan di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan. Penuhi kami semua ya Tuhan, siap anak-anak ya Tuhan yang mengikuti hari ini ya Bapa dengan kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang tak pernah gagal itu ya Bapa, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Sehingga ketika kami berjumpa dengan keluarga, kami berjumpa dengan teman-teman ya Tuhan, atau kami berjumpa nanti dengan pasangan kami bukan orang yang menuntut kasih, tapi karena Engkau sudah memenuhi kami dengan kasih, kami adalah orang yang berlimpah dalam kasih, sehingga kami bisa mengasihi kekurangan keluarga kami bisa mengasihi kekurangan teman-teman kami, dan kami juga bisa mengasihi kekurangan pasangan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh melihat ya Tuhan, terang-Mu, kasih-Mu melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Jamah siap anak-anak-Mu di sini ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapa. Aku berdoa dengan segenap hatiku, biar mereka merasakan kasih Bapa itu ya Tuhan, sama seperti Kau mengasihi hamba. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, biar mereka juga mengalami perjumpaan ya Tuhan, di mana mereka jatuh up and down, tapi Engkau tetap mengasihi ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, siap teman-teman teens dan youth yang ada di sini ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, meteraikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kasih Bapa ini menjadi pondasi yang kuat atas hidup kami, dan kami menjadi pribadi yang tak tergoyahkan ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat kasih Bapa yang penuh atas hidupmu. Terimalah karakter Kristus, di mana hari demi hari kita semakin dewasa, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, semakin lemah lembut dan rendah hati. Dan terimalah berkat dari Allah Roh Kudus yang menolong, menghibur, mengingatkan kita semuanya, sehingga kita penuh dengan takut akan Allah, dan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang, duduk dekat kaki Tuhan sampai selama-lamanya, dan diam dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan saya mengasihi Anda semuanya.